Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 24 April 2022. Puji Tuhan oleh karena kita boleh memasuki hari yang pertama di minggu kerja sepanjang minggu ini. Biarlah kiranya kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang ajaib, boleh menjadi bagian kita semua. Dan pada saat ini, sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan dengan judul Perhatikan Perkataanku, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, akan menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, selamat pagi, shalom untuk kita semua, dan kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan pagi ini 24 April 2022 dengan judul Perhatikan Perkataanku. Dan Amsal 7 ayat 24-25 adalah ayat tema kita dengan bunyi, oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Sekali lagi, Amsal 7 ayat 24 dan 25, oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Kegembiraan juru selamat ialah mengangkat dan menebus manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Karena inilah dia tidak memedulikan nyawanya, melainkan memikul salib tanpa mengindahkan malu. Demikian pula para malaikat turut bekerja demi kebahagiaan orang-orang lain. Inilah kegembiraan mereka. Apa yang dianggap orang yang hanya mementingkan dirinya saja sebagai pekerjaan yang hina, melayani orang-orang yang hina dina, adalah pekerjaan para malaikat yang tidak berdosa itu. Roh kasih pengorbanan diri Kristus sendiri adalah roh yang mengisi surga dan menjadi inti kebahagiaan. Inilah roh yang akan dimiliki oleh para pengikut-pengikut Kristus. Inilah pekerjaan yang akan mereka kerjakan. Apabila kasih Kristus tersimpan di dalam hati bagaikan aroma yang harum, maka itu tidak akan dapat tersembunyikan. Pengaruh yang suci akan dapat dirasakan semua orang yang bergaul dengan kita. Roh Kristus yang ada di dalam hati bagaikan sebuah mata air di padang belantara yang mengalir untuk menyegarkan segalanya dan membuat orang-orang yang hampir mati jadi rindu meminum air kehidupan itu. Kehendak manusia yang tidak dibantu itu tak akan memiliki kuasa yang nyata untuk menolak dan mengalahkan kejahatan. Pertahanan jiwa sudah dipatahkan. Manusia tidak mempunyai perlindungan terhadap dosa. Sekali ketahanan firman Allah dan rohnya ditolak, kita tidak tahu sampai sedalam mana seseorang bisa tenggelam. Kalau kita mau belajar tentang Kristus, kita harus berdoa sebagaimana para rasul berdoa pada waktu Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Kita memerlukan baptisan Roh Allah. Kita tidak aman barang sesaat pun kalau kita gagal menuruti firman Allah. Jadi saudara, dengarkanlah, perhatikanlah perkataan Allah. Di kitab Amsal begitu banyak nasihat hikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui tulisan-tulisan dari Raja Salomo.
Dalam Amsal pasal 7 hari ini katakan, oleh sebab itu hai anak-anak. Kenapa ayat ini dimulai dengan kata anak-anak? Ini adalah kata bijak, kata nasihat. Kadang seorang yang lebih tua ketika berkata kepada, walaupun bukan anaknya, kepada orang yang lebih muda dari dia, dia berkata, anak-anakku, dengarkanlah perkataan. Jadi ini adalah kata-kata yang akan menusuk di hati. Dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Jadi ini sangat penting bagaimana kita memperhatikan kata-kata Tuhan. Saya sering menyampaikan kepada para pendengar ketika saya berkhotbah, baik yang belajar, yang Bible study, maupun kepada jemaat saya layani, bahwa kita ini menyebut diri Kristen. Kita ini menyebut diri pengikut Yesus. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita ini menyebut diri adalah pengikut Yesus, tetapi Yesus jalan ke kiri, kita jalan ke kanan. Yesus berjalan di jalan pengorbanan, kita tidak mau masuk ke becek-becek. Kita tidak mau ikut jalan yang berbatu-batu. Yesus ikut situ, kita tidak mau ikut situ. Padahal kita bilang kita adalah pengikut Yesus. Seharusnya pengikut Yesus itu akan otomatis dia akan berada di belakang siapa yang dia ikut. Kalau dia pengikut Yesus, berarti dia ada di belakang Yesus. Yesus itu sebagaikan magnet yang akan membawa kita kemana kita pergi. Ketika dia mengikuti jalan sukacita, kita ada di jalan sukacita. Dia ikuti jalan penderitaan, kita ada bersama dia. Tetapi kadang-kadang saudara, kita sebagai orang Kristen mengaku Kristen. Tetapi ketika Tuhan Yesus ikut kiri, kita ikut ke kanan. Dan satu hal yang saya juga ajarkan kepada para pelajar Alkitab, bahwa kadang-kadang kita lebih suka ikut rame. Kita ikut jalan yang lebih banyak orang jalani. Dan kita takut untuk mengambil keputusan. Saya lebih memilih ikut jalan Yesus walau saya hanya sendiri. Dan itu jarang dan itu tidak sering orang lakukan. Orang lebih suka, orang lebih sering mengikuti, banyak-banyak, lebih banyak orang di situ. Belum tentu banyak itu adalah jalan Yesus, jalan Tuhan. Dan Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jalan yang benar, jalan yang pasti benar, jalan yang aman adalah mengikuti jalan Yesus. Mengikuti jalan Yesus salah satunya adalah ikut perkataannya, apa firman-Nya. Kalau kebiasaannya Markus 1 ayat 35 berdoa. Dia pergi ke tempat yang sunyi, berdoa di sana. Maka kebiasaan itu perlu kita ikuti untuk dapat kuasa. Kita perlu rajin untuk berdoa. Lukas 4 ayat 16, kebiasaan Yesus. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia pergi ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kebiasaan, salah satu kebiasaan dari begitu banyak kebiasaan. Di Alkitab tidak pernah mencatat kebiasaan buruk Yesus, tapi selalu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bahkan ada kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan disiplin yang begitu ketat yang dicatat oleh Alkitab. Kalau kita pengikut Yesus, maka untuk memperhatikan perkataannya, caranya adalah ikut perkataannya, ikut apa yang Yesus jalani setiap waktu. Kiranya pekabaran hari ini akan mengajak kita, maukah kita mengikut jejak Yesus? Hanya di dalam Yesus saja kita akan dapatkan jalan kebenaran dan hidup. Tuhan berkati pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena kasih-Mu memelihara kami. Terima kasih oleh karena pekabaran firman Tuhan yang begitu indah, yang kami boleh nikmati di pagi hari ini. Hamba berdoa menyerahkan seluruh pendengar renungan pagi di mana saja berada. Baik yang ada di kota Manado, yang ada di Papua, yang ada di Jakarta, atau di mana saja berada, kami serahkan semua mereka dalam tangan-Mu. Hamba percaya ketika mendengarkan pekabaran firman Tuhan hari ini dipanggil untuk mau mengikuti jejak Yesus, mau mendengarkan perkataan Yesus dengan baik. Sehingga dengan itu, maka kami semua akan berjalan di dalam jalan Tuhan. Pelihara kami hari ini, dalam setiap tugas tanggung jawab kami, kiranya kami ada dalam tangan Tuhan, dan janji berkat Allah menaungi kehidupan kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran kita untuk hari ini. Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa besok.